Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai emosi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama itu adalah Lukman Hakim dengan NIM 7111211217. Lalu ada saya sendiri yaitu Ratih Purwati dengan NIM 7111211218 dan yang terakhir ada Elni Tania Mintara dengan NIM 7111211222. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari emosi. Apa sih yang dimaksud dengan emosi itu? Nah, secara etimologis, emosi merupakan sesuatu yang dapat bergerak keluar. Jadi, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan atau dikeluarkan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, maksudnya perasaan yang dirasakan seseorang yang intens ketika dia bertemu dengan seseorang atau berhadapan dengan sesuatu atau berada pada situasi tertentu. Nah, emosi ini adalah salah satu bagian dari tiga bagian utama diri manusia. Tiga bagian utama diri manusia itu ada kognisi, afeksi, dan juga ada behavior atau perilaku. Dan emosi ini adalah bagian dari afeksi, atau sering kita sebut dengan perasaan. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Ya. Nah, sudah lama diketahui bahwa emosi ini merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia. Emosi ini memiliki kaitan dengan sisi psikologis kita dan suasana hati kita yang sedang kita rasakan. Nah, oleh karena itu, emosi dapat dikeluarkan melalui perilaku-perilaku tertentu. Nah, emosi dapat beradaptasi dan berkembang layaknya tingkah laku. Karena itulah emosi membutuhkan suatu pengalaman dan pengamatan yang baik agar emosi ini dapat dikendalikan dengan baik pula. Karena semakin dewasa seseorang, maka kemampuan untuk mengendalikan emosinya itu semakin kuat. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok emosi. Nah, kelompok emosi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada emosi sensoris. Nah, emosi sensoris ini merupakan emosi-emosi yang timbul akibat rangsangan dari luar tubuh kita. Contohnya seperti rasa dingin, rasa panas, rasa sakit, lapar, kenyang, ngantuk, kelelahan, dan juga hal lainnya. Yang kedua yaitu ada emosi psikis. Nah, emosi ini merupakan emosi-emosi yang berkaitan dengan kejiwaan. Jadi pada emosi psikis ini emosinya mempunyai berbagai alasan-alasan kejiwaan atau psikologisnya gitu. Nah, emosi psikis ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada perasaan intelektual, yaitu perasaan yang memiliki sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran gitu. Perasaan ini dapat dimunculkan dengan wujud seperti rasa yakin dan tidak yakin terhadap sesuatu, rasa senang atau gembira ketika kita telah mendapatkan suatu kebenaran, dan juga rasa puas karena menyelesaikan masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Gitu. Yang selanjutnya ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang memiliki hubungan dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, perasaan ini dapat dimunculkan dengan wujud seperti rasa sayang, solidaritas, perhatian, rasa simpati, dan juga hal lainnya. Lalu ada perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang atau nilai-nilai kepribadian baik dan buruk atau juga disebut dengan etika. Perasaan ini dapat diwujudkan dengan cara tanggung jawab atau rasa bersalah ketika seseorang melanggar suatu norma. Yang selanjutnya ada perasaan estetis atau keindahan. Nah, perasaan ini itu berkaitan dengan suatu keindahan baik secara objek maupun secara rohani. Nah, yang terakhir bagian dari emosi psikis itu ada perasaan ketuhanan gitu. Ini tuh merupakan suatu kelebihan ya bagi manusia karena manusia itu dijuluki sebagai homo devians dan homo religious atau manusia yang berketuhanan yang berkeagamaan seperti itu. Baik, saya di sini akan memaparkan beberapa teori mengenai emosi dan juga saya akan memaparkan fungsi dari emosi. Di sini pertama saya akan memaparkan teori mengenai emosi. Yang pertama ada teori emosi dari common sense. Teori ini mengaitkan antara emosi dengan reaksi fisiologis, yang mana rasa takut akan muncul terlebih dahulu, baru kemudian muncullah reaksi fisiologis yang dapat berupa jantung yang berdebar-debar
dan juga diawali dengan adanya stimulus yang memberi rasa takut atau conscious feeling, kemudian muncullah respon fisik. Yang kedua, teori James Lange. Teori ini berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi dan menyebabkan individu mengalami emosi. Reaksi sistem saraf ini dapat berupa detak jantung yang lebih cepat, otot yang terasa tegang, tubuh yang berkeringat, dan masih banyak lagi. Menurut teori ini, respon fisiologis datang sebelum perilaku emosional. Yang ketiga ada teori Cronenberg. Teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang mengatakan bahwa ketika rangsang terdeteksi, maka akan didapat informasi, dan informasi tersebut akan diteruskan ke amigdala dan korteks yang ada pada otak pada saat bersamaan. Stimulus atau rangsangan ini akan diterima terlebih dahulu oleh otak, lalu akan diproses, kemudian secara bersamaan rasa emosi dan reaksi fisiologis tersebut akan muncul. Yang keempat ada teori scatter. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. Pada teori ini dikatakan bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita akan mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan kita akan mengalami emosi. Ketika ada stimulus yang menakutkan atau rangsangan, kemudian akan muncul reaksi fisiologis, lalu diri kita itu akan memaknai terlebih dahulu dengan waktu yang singkat. Barulah muncul reaksi fisiologis sebagai rasa takut atau emosi. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teori common sense dan teori James Lange tidak melalui proses kognisi, sehingga rasa takut itu muncul begitu saja. Lain halnya dengan teori Cronenberg dan teori scatter, yang stimulusnya diproses terlebih dahulu oleh otak, baru kemudian rasa takut itu bisa dimunculkan atau tidak. Jadi pada Cronenberg dan scatter berpendapat bahwa stimulus itu diproses terlebih dahulu oleh otak, dan otak akan memaknai terlebih dahulu. Baru rasa takut atau emosi itu akan dimunculkan. Dari semua teori di atas, kita dapat ketahui bahwa emosi berkaitan dengan aspek fisiologis dan juga aspek sistem kerja alat tubuh kita. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa fungsi dari emosi. Yang pertama, emosi berfungsi sebagai energizer, yaitu emosi sebagai pembangkit energi. Di sini, emosi memberikan rasa gairah ke dalam kehidupan manusia. Contohnya, ketika kita menyukai seseorang di kampus, tentu kita akan lebih bersemangat dan lebih senang untuk pergi ke kampus. Dibandingkan sebaliknya, jika kita merasakan patah hati, maka kita akan merasa malas, merasa sedih, merasa hari-hari kita suram dan tidak berarti. Akhirnya kita tidak akan pergi ke kampus karena malas tersebut. Artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan tergerak untuk melakukan apa yang ia rasakan. Dalam hal ini, emosi membangkitkan energi manusia. Selanjutnya, emosi berfungsi sebagai pembawa informasi atau messenger. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi intrapersonal, di mana ketika emosi dirasakan, maka secara tidak langsung mereka akan menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya dan stimulus apa yang mereka dapat dari lingkungan. 3. Emosi sebagai komunikasi atau pembawa pesan. Dalam hal ini, emosi berperan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dalam berkomunikasi, pasti seseorang memiliki tujuan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau komunikan. Seperti halnya ketika kita bercerita kepada teman kita. Dalam cerita ini terdapat hal yang memilukan dan membuat kita sedih dan menangis. Maka secara tidak langsung sahabat kita atau teman kita yang menjadi komunikan tersebut akan turut merasakan hal tersebut. Yang keempat, emosi berfungsi sebagai survival, di mana emosi dapat berfungsi untuk perjuangan kita untuk bertahan hidup.
Sebagaimana contohnya ketika kita merasa lapar, maka kita akan berusaha untuk mencari sesuatu hal yang bisa dimakan, atau kita akan berusaha bekerja untuk menghasilkan uang, dan uang tersebut bisa kita gunakan untuk membeli makanan, untuk memenuhi rasa lapar kita. Yang keempat, emosi berfungsi sebagai balancer atau penyeimbang hidup, yaitu emosi sebagai penyeimbang hidup. Contohnya ketika kita merasa sedih karena kehilangan seseorang yang kita sayangi, lalu kita juga dapat merasakan atau melihat kejadian lucu yang membuat kita tertawa. Jadi seimbang antara kesedihan dan kebahagiaan, itu termasuk ke dalam emosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis emosi, proses terjadinya emosi, dan cara mengontrol emosi. Jenis-jenis emosi terbagi menjadi dua, emosi positif dan negatif. Emosi positif yang pertama ada kenikmatan seperti bangga, bahagia, riang, gembira, puas, senang, tersenyum, tertawa, dan lain-lain. Kemudian ada cinta seperti persahabatan, kepercayaan, ketulusan, kemesraan, kasih sayang, perlindungan, dan lain-lain. Kemudian emosi negatif yang pertama ada amarah seperti ngamuk, benci, jengkel, beringas, dan lain-lain. Kemudian ada kesedihan seperti pedih, suram, sedih, putus asa. Yang terakhir ada takut seperti cemas, gugup, ragu, khawatir, was-was. Selanjutnya proses terjadinya emosi yang pertama adalah pengalaman subjektif. Signifikansi suatu peristiwa akan mempengaruhi reaksi emosi. Secara biopsikologis, pengalaman subjektif ini bertindak sebagai stimulus yang memantik amigdala sehingga menghasilkan respon emosional terhadap stimulus tersebut. Intensitas pengalaman subjektif berperan besar terhadap kuat atau lemahnya emosi yang kita rasakan. Kemudian yang kedua ada respon fisiologis. Respon fisiologis ini adalah hasil dari reaksi sistem syaraf otonom terhadap emosi yang kita alami. Sistem syaraf otonom mengontrol respon tubuh kita yang tidak disengaja dan mengatur respon fight or flight terhadap pengalaman subjektif. Contohnya saat kita berusaha keras mengatasi cemas berbicara di depan umum, maka kita sering merasakan sensasi fisik seperti perut yang mual. Selanjutnya ada respon perilaku. Aspek respon perilaku dari respon emosional adalah ekspresi emosi yang sebenarnya. Selain penting untuk menyadari bahaya, respon perilaku penting untuk memberi isyarat kepada orang lain mengenai perasaan kita. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa respon perilaku juga penting untuk kesejahteraan individu. Selanjutnya, cara mengontrol emosi. Yang pertama adalah berlatih mindfulness atau menurut Silarus sadar penuh, hadir utuh. Menurut Hayes, Follett, dan Linehan, mindfulness adalah cara mengendalikan emosi yang atensinya diberikan individu terhadap pengalamannya disertai penerimaan atau acceptance terhadap pengalaman tersebut. Kemudian ada berpikir secara logis, berpikiran dan bersikap positif. Jadi kita di saat ada situasi buruk yang sedang menimpa kita, kita mencoba untuk mengambil sudut pandang yang lebih positif, menenangkan diri, membuang pikiran negatif sehingga kita dapat mengambil jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi permasalahan tersebut. Cukup sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.